Nah, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita mau mulai sekolah minggu kita pagi ini. Hari ini tanggal berapa ya? Ada yang ingat? Tanggal 15. Ya, 15. Ya, 2 hari lagi hari kemerdekaan Indonesia ya. Baik, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur padamu untuk memberkati kami dalam istirahat pagi ini. Dan pagi ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali, belajar firman-Mu melalui Bapak Abraham nanti yang disampaikan Om Abdi. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh mengerti dengan baik yang akan kami dengar nanti. Kami juga akan memuji Tuhan dan kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Bapak Abraham. Ya, sambil berdiri di rumah masing-masing bisa. Nah, Karena gerakannya gimana Tante gerakannya? Tangan ya, pas tangan kanan, tangan kiri. Gitu ya? Gitu aja ya? Oke, sama-sama ya. Ada putar-putarnya. Udah pada berdiri belum? Oh, putar-putar ya nanti 2 kali. Nanti kita ulangin 2 kali. Ya. Lagunya 2 kali, terus baru langsung duduk gitu ya nanti ya? Oke, siap. Oke, siap. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ya, boleh duduk. Waduh, olahraga ya pagi-pagi kita. Baik, kita akan langsung masuk ke pelajaran kita hari ini, pelajaran yang ke-6. Silakan, Om Abdi. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Nah, apakah suaranya Om Abdi bisa didengar? Bisa. Oke, sip. Sekarang Om Abdi yang mau cerita ya. Ceritanya pagi ini tentang Abraham. Abraham itu dulu namanya Abram. Terus berganti nama menjadi Abraham, ya. Nah, judulnya adalah Dengarkan Panggilan Tuhan. Itu judul pelajaran kita pagi ini, ya. Dengarkan Panggilan Tuhan. Itu judulnya. Nah, kalau cerita itu diambil dari Alkitab, dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 tentang bagaimana Tuhan memanggil Abraham, ya, dari rumahnya, dipanggil untuk pergi ke tempat yang jauh. Nah, dan Abraham mau nurut sama Tuhan. Nah, sedangkan ayat hafalannya dari
Yesaya 55 ayat 3 yang mengatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka aku dengarkanlah maka kamu akan hidup. Ya, jadi ulangi lagi ya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Nah, itu ayat hafalannya. Yo, berdoa dulu sebentar ya. Tuh 2, 3. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong Om Abdi untuk mengajar dan Engkau menolong kami untuk mendengarkan. Engkau hadir di sini Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Nah, jadi ceritanya adalah Abraham. Abraham itu dilahirkan ya, lalu masa kecilnya dibesarkan di tanah yang namanya Ur Kasdim. Ya, Ur Kasdim itu kalau sekarang ini berada di daerah Irak, ya, bangsa Irak di Arab sana. Ya, jadi Abraham lahir dan besar di situ. Nah, pada waktu umur 75 tahun, Abraham dipanggil sama Tuhan. Abraham, kamu pergilah dari tanahmu, dari rumahmu, dari sanak saudaramu. Kamu pergi nanti ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Nah, gitu kira-kira kata-katanya Tuhan. Lalu Abraham itu pergi, ya. Pergi kalau pakai garisan ini ya. Pergi dari sini ya, tanah Ur Kasdim ini terus jalan ya sampai di daerah Sikem sama Betel karena dia sempat pindah. Ya, ini di daerah Kanaan, tanah Kanaan, atau sekarang di negara Israel yang sekarang ini. Ya, jadi dari tanah Ur Kasdim, Abraham berjalan jauh banget sampai ke tanah Kanaan. Itu jauh ya. Jadi kalau jalan kaki mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin setahun juga lebih mungkin. Ya, perjalanannya jauh banget. Jadi Abraham juga capek. Selain capek juga sulit. Selain sulit juga menegangkan, susah. Karena zaman dulu kan nggak seperti zaman sekarang. Kita sekarang kan bisa naik mobil, naik pesawat, ya, naik sepeda motor. Dulu kan nggak ada. Jadi Abraham itu untuk perjalanan berbulan-bulan itu, ya, pergi luar kota, luar negeri ya, itu lama. Jadi hanya jalan kaki atau naik onta seperti itu. Terus selain capek, Abraham itu juga kalau di jalan nggak kayak sekarang yang ada Pak Polisi, Pak Tentara, sehingga kan aman. Ya. Kalau zaman dulu nggak ada polisi sehingga banyak sekali ada perampok, ada begal, ya, ada pencuri, ya, terus apa itu ada binatang buas. Jadi bahayanya banyak. Ya. Tiap hari takut, wah nanti kalau aku dicegat orang gimana, kalau aku dibunuh gimana, kalau istriku diambil gimana, nah gitu. Jadi susah, selain capek, bahaya juga di jalan. Belum mau cari makan, kalau sekarang kan kita bawa uang, terus setiap tempat ada ATM, lalu ada warung, kita bisa makan. Kalau zaman dulu kan nggak ada rumah makan, nggak ada warung, masih sepi banget. Ya. Terus juga nggak ada ATM juga. Jadi makannya gimana? Makannya ya di jalan, cari apa binatang atau apa gitu. Susah jadi. Tetapi perjalanan yang susah dan jauh itu Tuhan menyertai Abraham. Ya, di dalam firman-Nya Tuhan pernah mengatakan, aku akan memberkati engkau dan akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Artinya sepanjang perjalanan Abraham dari tanah Ur Kasdim ya sampai ke tanah Kanaan ini ya, Tuhan berjanji akan menyertai. Ya, apapun kesulitannya Tuhan akan menolong. Nah, jadi perjalanan Abraham itu, panggilan kepada Abraham itu harus susah payah Abraham menjalaninya.
ya. Terus sebetulnya Tuhan itu punya tujuan apa sih? Kok membuat Abraham susah, harus pergi jauh, ya, keluar kota, keluar negeri sampai ke tanah Kanaan di sini. Tujuannya apa? Ya, karena Allah itu memiliki tujuan agar Abraham itu nantinya akan bisa beranak pinak, ya, bercucu banyak, lalu cucunya punya cucu lagi, lalu jadi sejumlah orang banyak, lalu menjadi sebuah bangsa. Tuhan menginginkan Abraham itu beriman kepada Dia, dan keturunannya yang berupa bangsa, yaitu bangsa namanya bangsa Israel, itu juga menyembah Tuhan. Karena pada waktu itu nggak ada bangsa yang menyembah Tuhan, nggak ada orang yang mengenal Tuhan. Jadi Tuhan itu memperkenalkan diri kepada manusia itu pertama kali itu ya pada Abraham itu, nantinya kepada bangsa Israel supaya menjadi bangsa yang khusus yang menyembah Tuhan. Nah, itu tujuannya. Pada akhirnya bangsa Israel itu nanti akan melahirkan Tuhan Yesus. Ya, jadi dari Abraham lalu menjadi bangsa Israel, lalu lahir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi sebetulnya Tuhan punya rencana yang sangat panjang kepada Abraham. Ya. Abraham di dalam perjalanannya dari tanah Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan itu susah payah, tetapi tujuan Allah itu jelas di dalam hidup Abraham. Dalam perjalanan yang panjang itu Tuhan selalu menyertai Abraham. Nah, sebetulnya panggilan kepada Abraham, perjalanan hidup Abraham itu juga ada di dalam hidup kita, ya. Dalam dirinya Om Abdi, Om Parul, Tante Ana, ya, sama kamu semua yang di rumah yang masih kecil-kecil, Tuhan itu memanggil hidup kita, ya. Sekarang ini Tuhan memanggil Om Abdi untuk jadi dokter, ya. Dokter yang takut Tuhan, dokter yang memberi kesaksian tentang Tuhan. Om Parul juga gitu, dalam pekerjaannya sehari-hari dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Tante Ana juga sama, ya, dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, adik-adik besok, ya, kalau gede mungkin kan ada yang kayak Om Abdi jadi dokter, ada yang mungkin punya toko, ya, ada yang jadi misalnya tambal ban, mungkin ada yang jadi satpam, mungkin ada yang jadi perawat, mungkin ada yang jadi guru, mungkin ada yang jadi polisi, jadi tentara. Yo, adik-adik pengen jadi apa? Nah, di dalam cita-citamu itu Allah memanggil seperti Allah memanggil Abraham. Ya, kalau Abraham itu dipanggil itu untuk melahirkan bangsa yang besar, lalu muncul Tuhan Yesus. Nah, kita mungkin dipanggil jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi tukang tambal ban, jadi dagang kelontong, jadi dagang buah, jadi perawat. Nah, Tuhan memanggil selain menjadi polisi, tentara, dan lain-lain tadi, Tuhan ingin kita menjadi saksi Kristus. Ya, saksi Kristus itu adalah orang yang selalu menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya, menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu pernah lahir, pernah mati, pernah bangkit, lalu naik ke surga. Menceritakan cerita Tuhan Yesus tentang kematian dan kelahiran dan kebangkitannya itu kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi percaya dan orang lain menjadi diselamatkan. Nah, itu tugas besar kita nantinya. Nah, pasti kalau kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, itu pasti juga akan banyak kesulitan. Seperti Abraham tadi, dalam perjalanannya Abraham kan banyak kesulitan, ya, sampai ke tanah Kanaan banyak kesulitan. Nah, kita juga kesulitan nanti, ya. Tetapi kalau Tuhan itu berjanji menyertai Abraham, menemani Abraham, menolong Abraham, maka Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita untuk menolong kita, menemani kita, membimbing kita, menolong dalam kesulitan-kesulitan kita. Kan menjadi orang Kristen itu banyak kesulitannya. Kalau kita nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, kan jadi sulit. Ya, orang lain kalau nggak punya uang, nggak punya barang, nyuri, kita nggak boleh, ya harus kerja. Terus kalau orang lain nakal, kita nggak boleh nakal. Ya,
Kalau orang lain boleh seenaknya sendiri, kita nggak boleh harus nurut sama orang tua kita. Ya. Kalau orang lain boleh pergi kemana-mana, hari Minggu kita harus beribadah, harus dengerin Tuhan. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang kita alami, ya. Tetapi Tuhan kalau berjanji kepada Abraham, Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Ingat ya, kalau Tuhan memanggil Abraham untuk melahirkan Tuhan Yesus, maka kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Itu ya cerita kita dan pelajaran kita pagi ini. Terima kasih adik-adik. Besok kita belajar lagi ya, hari Minggu yang akan datang. Ayo kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Engkau terus mengajar kami dan membimbing kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Amin. Silahkan, Tante Ana. Terima kasih, Om. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Bapak Abraham. Sekarang tadi udah menyiapkan pensil warna. Tante Ana pilih warna merah. Kita mau apa kira-kira ya? Ini seperti janji Tuhan kepada Abraham. Ana pilih warna merah. Siapkan kertasnya ini, buku. Ini ada gambar Bapak Abraham ya di depan. Nah, sekarang coba gambar bintang. Bisa ya gambar bintang? Nih, pakai pensil warna. Kalau nggak bisa, bisa pakai pensil dulu. Apa? Di bagian mananya, Tante? Ini di bagian di atasnya sini nih. Nih, ada awan-awan ini kan. Coba gambar bintang. Tante kasih waktu 1 menit ya. 1 menit. Tante ada berapa ya bintangnya? Ada bintang yang besar. Ada bintang yang kecil. Aduh. Patah lagi pensil warna Tante. Pinjam ke kakak Lois tadi. Tante, Yes? Tante, Ya? tapi nggak ada pensil warna, adanya krayon. Oh, nggak apa-apa. Boleh krayon, boleh pensil warna. Gambar bintang. Waktunya 30 detik lagi ya. Kayak gini ya, Bu? Tante. Sudah? Oh ya, nih. Gambar Tante tuh. Bintang-bintang. Bintang-bintang. Nah, masih ada waktu 15 detik lagi. Tambahin lagi bintangnya. Kira-kira kenapa ya kok bintang ya? Jadi, Sampai penuh bintangnya. Kenapa kok bintang? Iden sudah selesai. Sudah Iden ya? sudah Tante. Sudah? Ya. Nah, udah. Oke, waktunya habis. Kenapa kok bintang? Jadi, Abraham juga diberkati oleh Allah. Abram akan dijadikan bangsa yang besar seperti bintang-bintang di langit. Siapa bisa menghitung bintang-bintang di langit? Bisa? Bisa hitung? Nggak ada yang bisa. Nah, seperti itu juga Abram akan diberkati menjadi bangsa yang besar seperti pasir di pantai, bintang di langit. Nah, saking besarnya. Tapi ternyata berkatnya Allah itu nggak berhenti sampai Abram ya. Seperti tadi Om Abdi bilang, Abram diberkati dalam perjalanannya, dan kita pun juga akan diberkati dalam perjalanan kita. Nah, itu tadi. Artinya bintang-bintang. Nah, sekarang ayat hafalannya. Tante mau 2 orang deh. Siapa yang mau baca? Oke, Gian, kemudian Lovely dan Lively. Yang pertama Gian ya. Oke. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Yesaya pasal 55 ayat 3a. Lovely, Lively.
Sedangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Yesaya pasal 55 ayat 3a. Tahu artinya sendengkanlah nggak? Sendengkan. Artinya apa? Tahu? Sendengkan. Apa? Oh, ada yang gini-gini. Sendengkan itu artinya mendekat, taruh, apa ya? Deketin ke Tuhan supaya kita dengar. Nah, itu artinya. Sendengkan telinga dan datanglah kepadaku. Jadi apapun perintah Tuhan, kita taat, akan diberkati seperti Abraham tadi ya. Itu tadi pelajaran kita, kegiatan-kegiatan yang di sini, di sebaliknya dan di belakangnya boleh dikerjakan. Jangan lupa dibaca Alkitab tiap hari nih. Cuman sedikit, 1 ayat, 2 ayat tiap hari. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mau tutup sekolah minggu kita pagi ini dalam doa. Ya, Gian? Ada apa, Gian? Tujuan Tuhan memanggil Abraham itu untuk apa? Oh, Tujuan ini Tuhan ya. memanggil Abraham. Tujuan Tuhan memanggil Abraham. Nah, apa? Janji akan keselamatan. Janji keselamatan, jadi dipanggil, kemudian diberkati untuk menjadi bangsa yang besar, dan sampai keturunannya, tadi udah dijelaskan sama Om Abi, ada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Nah, itu tadi tujuannya yaitu penyelamatan manusia. Kan kemarin kita belajar Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tetapi tidak dibiarkan hilang, tidak dibiarkan binasa. Nah, melalui Abraham, Allah memakai akan memberikan penyelamat. Nah, itu tadi. Jadi, tujuan Tuhan memanggil Abraham yaitu janji keselamatan melalui Tuhan Yesus. Ada lagi? Sama-sama. Ada lagi? Pertanyaan? Tidak. Oh, Wang udah geleng-geleng. Udah mau sarapan ya, Wang ya? Sama, Tante juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dalam doa ya. Nah, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami dalam pelajaran sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan akan perintah-Mu, taat akan perintah-Mu, dan kami akan diberkati seperti Engkau berkati Abraham. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan segala kegiatan kami pada hari ini sampai nanti malam. Kami akan bertemu kembali minggu depan di dalam sekolah minggu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada Tante. Ada. Makasih. Sama. Dadah. Dah.